Iya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan siang ini, pendengar, kita udah ada di sesi maksi kali ini ya. Nah, dan kita sesaat lagi nanti akan berbincang-bincang bersama narasumber yang tentu saja saat ini sudah tersambung dalam Zoom meeting RRI Jogja. Hadir akan menyapa Anda dengan topik mencegah kanker serviks dengan vaksin HPV ya, pendengar ya. Jangan lewatkan, nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 580333 ataupun juga melalui pesan pendek WA di 081127119111. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam aksi kali ini. Kita akan berbincang-bincang bersama Dr. Laili Hilmawati SPOG, dokter spesialis Opskin ya dari RSUD Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan topik mencegah kanker serviks dengan vaksin HPV. Jadi pendengar, nanti Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui WA di 0811 2711911 ataupun juga melalui telepon di 580333 ya. Nah, kali ini kita akan sapa dalam Zoom meeting RRI Jogja ini sudah tersambung bersama Dr. Laili Hilmawati. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ya, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, ini dengan topik mencegah kanker serviks dengan vaksin HPV. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dulu, dokter, terkait dengan kanker serviks ini sebenarnya kanker yang seperti apa sih begitu, dan ini kan memang riskan sekali ya. Kasusnya bagaimana sih untuk saat ini sampai sejauh ini? Silakan. Ya, terima kasih. Kanker serviks itu merupakan kanker pada leher rahim seorang wanita yang dia merupakan kanker yang terbanyak ya terjadi pada wanita. Selain kanker serviks itu tingkat yang kedua adalah kanker payudara, kemudian kanker pada indung telur ya. Dan kanker serviks ini memang menduduki peringkat pertama ya pada wanita. Kemudian kanker ini memang banyak terlihat ya, mesti bisa terlihat dengan gejala-gejalanya, dapat terlihat berupa keputihan, kemudian ada spotting ya, ada perdarahan, terutama ketika berhubungan seksual gitu. Jadi kemudian ada nyeri di perut. Nah, ini bisa dirasakan oleh seorang yang dia menderita kanker serviks tersebut. Mungkin begitu, Mbak. Ya, baik. Nah, sebenarnya kalau sekarang ini dikaitkan dengan vaksin HPV ya. Nah, jadi sejauh mana vaksin HPV ini mampu menurunkan kanker serviks ini yang terjadi pada perempuan-perempuan, terutama di daerah istimewa Yogyakarta ini, dokter? Iya. Jadi sekitar 99% kanker serviks itu disebabkan oleh HPV ya. HPV ini singkatan dari Human Papilloma Virus. Jadi virus yang memang dari dari gen papilloma ya, dari gen yang papilloma virus ini bisa menginfeksi kanker serviks. Human papilloma virus atau HPV ini selain dia bisa menyebabkan kanker serviks, dia juga bisa menyebabkan kanker pada vulva ya. Vulva itu atau vagina. Kemudian kanker pada anus ini juga bisa disebabkan oleh human papilloma virus ini. Dan uniknya adalah seorang wanita yang dia pernah terinfeksi dengan HPV ini, sekitar 50% itu dia tidak mempunyai imunitas ya, atau proteksi atau kekebalan di dalam tubuhnya akibat dari HPV ini, invasi dari HPV ini, sehingga perlu sekali untuk dilakukan proteksi dengan
vaksinasi HPV ini, Mbak. Iya, baik. Nah, sebenarnya kalau vaksin HPV ini bekerjanya bagaimana sih, dokter? Ini apakah memang bisa diberikan sejak kecil katanya begitu? Iya, betul. Jadi vaksin HPV ini dia bekerja seperti seperti HPV yang sesungguhnya begitu. Tetapi dia tidak infeksius ya, tidak menyebabkan infeksi. Jadi dia hanya meningkatkan kekebalan tubuh gitu, meningkatkan imunitas tubuh, merangsang gitu ya, merangsang imunitas tubuh, tetapi dia tidak menyebabkan infeksi dan yang akan berlanjut dengan cancer ya gitu. Sebenarnya setelah tubuh itu terinfeksi oleh HPV, itu memang tergantung pada kekebalan tubuh seseorang. Dia bisa kemudian terjadi infeksi, dan infeksi ini akan bisa berkembang menjadi kanker, atau dia kemudian bisa sembuh ya dari infeksi. Nah, ini tergantung pada kekebalan tubuhnya gitu. Kalau misalnya tubuhnya imunitasnya bagus, maka seorang wanita ini dia akan sembuh ya dari infeksi HPV. Tetapi jika imunitasnya kurang bagus, maka akan bisa kemudian berlanjut dari infeksi itu, akan berlanjut menjadi kanker. Oke, gitu ya. Baik. Nah, begitu ya. Baik, kali ini dokter, ini sudah yang bergabung melalui WA. Saya akan bacakan dari Desi di Jakal. Selamat siang dokter. Berapa sih biaya untuk vaksin HPV? Katanya mahal ya. Terus kalau di RSUD Sleman untuk vaksin HPV ini jam pelayanan kapan saja? Terus juga ada Bu Vivi di Concat, dok, agar terhindar dari kanker serviks harus berapa kali vaksin HPV ya gitu. Nah, ini barangkali bisa ditanggapi dulu, silakan dokter. Iya, terima kasih. Ya, memang vaksin HPV ini masih harganya memang masih mahal ya, ada di kisaran mungkin sekitar kurang lebihnya di sekitar 1 jutaan ya, kira-kira segitu ya. Kalau terus terang untuk pasnya berapa saya kurang tahu ya, untuk pas harganya berapa. Jadi mungkin ada di kisaran kurang lebihnya di kisaran 1 jutaan. Kemudian untuk pemberian vaksin HPV di RSUD Sleman bisa kapan saja di jam kerja. Monggo silahkan bagi yang menghendaki untuk vaksin HPV ini bisa ke RSUD Sleman setiap hari di jam kerja. Kemudian berapa kalinya? Nah, ini pemberian vaksin HPV ini memang tidak bisa sekali. Jadi harus diulang dosisnya di sebanyak 3 kali ya. Jadi di bulan ke-0, kemudian bulan ke-2 dan bulan ke-6 gitu untuk orang dewasa. Saya kira mungkin itu ya. Oke, baik ya. Jadi begitu ya untuk orang dewasa ya, tadi ya Bu Vivi di Concat, juga Bu Desi ya di Jakal ya. Kemudian juga ada Stefanus Eko di Jetis, ini laki-laki yang bertanya loh dok. Dok, usia berapa anak mendapatkan vaksin kanker serviks? Kemudian manfaat yang melakukan pap smear. Kemudian berapa kali dalam setahun melakukan pap smear? Matur suwun begitu. Apakah kalau vaksin serviks ini tercover BPJS Kesehatan, dokter? Silakan, mungkin bisa ditanggapi dokter. Iya, terima kasih. Pada anak-anak itu memang ini sudah dilakukan action ya oleh Kemenkes, bisa diberikan vaksin pada usia mulai 9 tahun. Jadi mulai 9 tahun ini bisa. Jadi sepertinya Kemenkes ini juga sudah melakukan program untuk pemberian vaksin HPV itu pada anak-anak di mulai usia 9 sampai 11 tahun ya. Untuk program dari pemerintah itu. Tapi memang pada anak-anak itu bisa jadi pada usia 9 sampai 14 tahun ini bisa diberikan dalam 2 dosis. Jadi dosis yang pertama itu diberikan pada bulan ke-0 dan dosis yang kedua itu bisa diberikan pada bulan ke-5.
Kemudian pada usia di atas 15 tahun, pada anak-anak dengan usia di atas 15 tahun ini diberikan diberikan dengan 3 dosis ya. Dosis seperti orang dewasa. Jadi bulan ke-0, kemudian bulan ke-2 dan bulan ke-6 gitu. Kemudian ya. Jadi kalau pada orang dewasa memang sepertinya belum tercover ya oleh BPJS ya. Tapi untuk anak-anak ini tercover ya, Dok ya. Anak-anak untuk BPJS tidak tercover, tetapi memang ada program dari pemerintah ya. Ya, sepertinya sudah mulai itu program dari pemerintah untuk pemberian vaksin HPV. Oke, ya. Baik. Nah, kemudian kalau untuk pemberian vaksin HPV ini apakah ada batasan usianya, Dok? Kalau misalnya perempuan ini sudah dewasa, misalnya maksimal usia berapa, ataukah memang pada saat dia menopause masih bisa melakukan vaksin HPV atau bagaimana ini, Dokter? Silakan. Iya, jadi penelitian yang sudah dilakukan itu respondennya adalah wanita dengan usia 16 sampai 45 tahun. Jadi ini menunjukkan hasil yang signifikan gitu untuk mencegah kanker serviks. Untuk pencegahan kanker serviks ini memang hasilnya itu responnya cukup bagus ya. Responnya sangat bagus makanya, dan dari memori respon imunnya itu juga bagus. Sehingga memang direkomendasikan pada usia 16 sampai 45 tahun. 16 sampai 45 sesuai tahun. Dengan penelitian yang sudah dilakukan. Oke, baik. Ini ada satu lagi yang bertanya, Dokter, ini dari Lalila di Beran. Bagaimana cara kita mengetahui gejala-gejala awal kanker serviks? Oh, ini harusnya tadi kita di awal ya ngomong. Silakan, ya, Dokter. Tadi sudah saya sebutkan ya. Tapi mungkin bisa lebih lengkap sedikit gitu, Dok. Silakan. Iya, terima kasih. Sebenarnya gejala-gejala kanker serviks itu bisa dimulai dengan kalau gejala awal itu memang kadang-kadang tidak timbul ya. Jadi istilahnya asimptomatik atau tidak timbul gejalanya. Tetapi pada saat sudah terjadi infeksi lanjut, ini bisa berupa keputihan, keputihan, kemudian ada kontak bleeding ya istilahnya. Jadi ada perdarahan vaginal ketika berhubungan seksual. Kemudian kalau berlanjut itu biasanya ada nyeri di perutnya, perut bawah. Oke. Gitu. Nyeri di perut bawah ya. Kemudian apakah ada keputihan gitu, Dokter? Iya, bisa jadi ada keputihan, ada kontak bleeding ya, nyeri saat berhubungan seksual, atau memang nyeri perdarahan pada saat berhubungan seksual, atau perdarahan spontan itu juga bisa. Gitu. Iya. Nah, kalau sudah divaksin HPV begitu ya, Dokter ya. Nah, apakah mungkin masih bisa terkena kanker serviks begitu, Dokter, atau mungkin tingkatannya tidak terlalu tinggi bisa diobati, atau bagaimana nih kemungkinan yang terjadi kalau sudah divaksin HPV ini? Ya, sebenarnya vaksin HPV ini ditujukan untuk pencegahan ya. Jadi pencegahan. Bukan ya, jadi pencegahan terjadinya kanker serviks gitu. Dan kalau dari penelitian memang proteksi terhadap kejadian terjadinya kanker serviks ini cukup tinggi ya, bisa sampai sekitar 70-80% gitu. Jadi itu kalau proteksinya, dan proteksi sekali vaksin itu bisa dalam jangka waktu yang lama ya. Penelitian dilakukan pada jangka waktu sekitar 10 sampai bahkan sampai 20 tahun itu. Dan terbukti bahwa wanita yang dia mendapatkan vaksin itu bisa terproteksi gitu dari terjadinya kanker serviks gitu. Oke, terproteksi dari kanker serviks ya. Jadi artinya ini mencegah ya, Dok ya, bukan. Betul. Jadi ini mencegah. Mencegah ya, baik. Nah, ini sebelum terlambat mungkin bisa disampaikan sebagai penutupnya, Dokter, untuk himbauannya kepada para pendengar gitu ya terkait dengan pencegahan melalui vaksin HPV ini, silakan. Ya, kalau
pencegahan terjadinya kanker serviks itu kita berbicara tentang faktor risiko ya. Faktor risiko terjadinya kanker serviks ini ada banyak ya, seperti mungkin melakukan hubungan seksual pada usia dini, kemudian sering berganti-ganti pasangan ya, berganti-ganti pasangan, kemudian perilaku yang kurang sehat seperti merokok, minum minuman alkohol gitu ya. Nah, itu sebaiknya dihindari ya, untuk supaya tidak terjadi kanker serviks. Kemudian pencegahan yang selanjutnya adalah dengan pemberian vaksin ini. Karena dari penelitian ini memang sudah terbukti ya, bahwa pemberian vaksin HPV ini bisa mencegah terjadinya kanker serviks ya. Ya, kemudian yang ketiga, kalau sudah terjadi kanker serviks, maka harus segera dilakukan terapi ya, diobati gitu. Jadi jangan kemudian ditunda-tunda, apalagi mungkin pergi ke kayak pengobatan alternatif begitu ya. Jadi harus segera dilakukan terapi supaya tidak berlanjut. Karena secara data epidemiologi di Indonesia ya, itu kejadian kanker serviks itu berada pada stadium yang sudah lanjut ya. Stadium 2 ke atas, 2, 3, 4 gitu ya, di mana ini sudah lanjut dan terapinya sudah lebih sulit ya, dibandingkan dengan ketika ketika dilakukan screening di awal gitu. Mungkin itu, Mbak. Iya, baik. Nah, itu tadi ya. Semoga jelas ya, bisa menjawab pertanyaan pendengar terkait dengan vaksin HPV dan juga terkait dengan pencegahan kanker serviks ya. Dokter, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya, infonya. Yang pasti tadi ada pengirim WA yang beruntung ya untuk mendapatkan souvenir dari RSUD, dari Laila, kemudian juga Bu Vivi di Concat dan Stefanus Eko di Cetis ya. Nah, ini tentu saja souvenir dari RSUD bisa diambil di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta pada jam kerja. Baik, terima kasih banyak dokter untuk bincang-bincangnya. Selamat beristirahat siang atau selamat makan siang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.